Salam inspirasi. Pemirsa apa kabar? Harapan kami tentu saja Anda dalam keadaan baik dan kali ini kita kembali berjumpa seperti biasa lewat dialog seputar kita. Kami akan berbicara banyak terkait dengan kita ketahui memang ada beberapa menteri dalam jajaran kabinet Jokowi atau Presiden Jokowi yang memang sempat gaduh katanya. Mereka ribut dan lain sebagainya. Nah tentu saja ada berbagai usulan akibat dari adanya peristiwa ini. Sebaiknya diadakan reshuffle atau perombakan kabinet untuk jilid yang kedua. Apakah ini perlu? Apakah ini akan terjadi? Nanti kita akan saksikan tentu saja perjalanan ke depan dari bangsa ini. Tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda, bagaimana Presiden Jokowi yang tetap menekankan untuk tetap bekerja sekuat tenaga kerja dan kerja bagi kabinetnya. Inilah tayangannya. Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri untuk fokus bekerja dan menghindari polemik atas suatu kebijakan yang belum diputuskan. Hal itu demi menghindari adanya dugaan publik bahwa di antara anggota kabinet ada ketidakharmonisan. Hal itu seperti diungkapkan Presiden di Jakarta Convention Center pada 4 Maret agar dirinya dapat menetapkan keputusan yang benar dalam pembangunan negara. Untuk itu apabila ada perbedaan pendapat di antara para menteri, namun harus satu visi dengan Presiden. Menteri harus fokus pada bekerja, layanan, kerja nyata untuk masyarakat. Lebih jauh, Presiden menyatakan dia memerlukan banyak masukan dari banyak pihak sehingga apabila ada persoalan kecil, dapat langsung diputuskan. Sedangkan hal yang menyangkut jangka panjang, Presiden benar-benar memerlukan masukan yang benar, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat jernih dan baik bagi negara. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Itulah tadi tayangan terkait dengan Presiden yang tetap mengingatkan menterinya untuk tetap fokus dalam pekerjaannya sebagai menteri tentu saja. Nah pemirsa, kami akan mengajak Anda kali ini untuk ikut serta dalam dialog kami terkait dengan tema yang kami hadirkan, Kabinet Kerja Sudah Tidak Harmonis. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan tamu istimewa saya yaitu Mas Gigih Guntoro. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Indonesia Club. Salam inspirasi, Mas. Salam inspirasi. Iya. Langsung saja Mas Gigi, tadi kita saksikan tayangan bagaimana Pak Presiden Jokowi itu tetap menekankan untuk menteri-menterinya tetap bekerja seperti itu ya, fokus bekerja. Sementara sebelumnya ini ada lagi sesuatu yang memang sempat menunjukkan masyarakat ya, di mana ini ada dua menteri yang ribut lah ya, Rizal Ramli dan juga Menteri SDM Sudirman Said. Ini Mas Gigi melihat, kalau kita melihat hal ini sebetulnya dulu pernah terjadi juga ya dalam kabinetnya SBY, tapi cepat diredam ya masih lewat rapat kabinet. Nah ini kok kesannya berlarut-larut seperti itu, bagaimana Mas Gigi bisa menanggapinya? Jadi menurut saya sebenarnya ini kan ibaratnya kabinet kerja ini sebagai satu kabinet yang memang mengusung program kan itu. Analogi saya adalah persoalan kabinet ini diibaratkan sebagai satu tim orkestra yang itu adalah tujuannya adalah untuk membunyikan program-program itu, membunyikan suara. Biar apa? Harmonisasi kan itu. Nah, kata harmonisasi itu adalah apa? Semua menteri ini harusnya apa? Sinergi dengan tujuan awal itu. Dan harmonis ya. Harmonis itu. Sehingga apa? Enak didengar oleh penonton, enak dilihat dan kerjanya juga kelihatan nyata. Iya. Nah, kalau ngelihat statement dari Pak Jokowi beberapa waktu lalu, sebenarnya kata kunci kerja ini konsekuensinya apa? Kan gitu. Artinya tidak konsekuensinya betul. Oh iya jelas. Artinya apa? Tidak ada silang pendapat dari menteri itu. Semua fokus untuk kerja, prioritasnya adalah apa? Mensejahterakan rakyat itu, pembangunan jalan kan itu. Karena apa? Capaian target pembangunan itu adalah ngomong soal membumikan nawacita dan Trisakti itu. Nah, saya pikir dengan situasi hari ini, saya pikir kan kelihatannya bahwa sebuah orkestra kabinet kerja ini tidak harmoni didengar oleh masyarakat luas. Sehingga menimbulkan kegaduhan. Nah, ketika muncul kegaduhan itu, sehingga apa? Tujuan dan capaian dari target
pembangunan itu nggak tercapai. ya. Kan gini, ini udah masuk tahun kedua. Termasuk nawacitanya juga. Namanya nggak udah tercapai. masuk. Itu hanya slogan. Saya pikir kan Slogan gitu. saja ya. Nah, itu yang menjadi satu problem kenapa tahap awal yang sebagai satu jalan keluar paling tidak adalah reshuffle jilid kedua itu. Saya pikir itu. Oke, sekarang kalau misalnya tadi Mas Gigi sampaikan ini termasuk program nawacitanya ini belum juga tercapai seperti itu. Kemudian juga program-program lainnya juga belum juga tercapai. Pada saat pemilihan ataupun presiden misalnya mengambil beberapa calon untuk menjadi menteri, itu pun atas mungkin komitmen Pak Presiden dengan beberapa partai koalisinya, iya kan? Tapi kan orang-orang yang muncul di sini otomatis orang-orang yang sudah melewati selektif baik dari partai maupun lewat presiden itu sendiri dong Pak. Bagaimana Mas? Yang menjadi beban, yang saya lihat menjadi beban presiden hari ini adalah munculnya ada satu kepentingan yang kuat dari P4. P4 ini adalah partai pengusung presiden ya. Kan? Kita analogi sebagai P4 kan itu. Iya. Kalau KIH udah suksesnya lah. KIH-nya udah hilang kan. Udah gitu, hilang kan. KIH. Sekarang P4. Nah, saya pikir ada banyak kepentingan yang memang didesakkan untuk itu. Sehingga apa? Desak maksudnya paksakan gitu. Dipaksakan kan gitu. Taruhlah misalnya sebenarnya ada banyak nama-nama yang memang kredibel ya untuk mengisi pos-pos tertentu, tapi itu tidak terjadi kan gitu. Taruhlah yang kita soroti adalah persoalan ekonomi misalnya. Ekonomi hari ini kan kalau boleh dibilang walaupun tekanan global juga akan masih kuat, tapi untuk mempertahankan ini apa kan gitu. Orientasinya apa? Pembangunan ekonominya ini kan gitu. Belum lagi pembangunan budaya dan masyarakatnya, SDM-nya seperti apa. Nah, ini menjadi problem kenapa yang namanya kepentingan atau misi dari presiden ini luar biasa ke depan, tapi diganggu oleh P4 ini. Sehingga apa? Ketika dia harus bergerak 100 km per jam, ini hanya 20 km per jam. Karena apa? Ada hambatan-hambatan ini. Hambatannya siapa? Satu ya dari kepentingan-kepentingan itu. Ini yang menghambat. Sehingga apa? Capaian itu nggak cepat lah kan itu. Tapi sebelumnya kan Pak Presiden juga pada saat kampanyenya dulu kan dia mengatakan bahwa oke, mendukung saya boleh gitu ya. Kemudian kalau untuk komitmen tunggu dulu gitu kan. Nah, dalam perjalanan seperti ini kalau kita lihat kelihatannya agak dominan sekarang partai-partai pengusungnya itu yang lebih intervensi ya. Saya pikir kan yang namanya presiden dan wakil presiden kan diusung partai kan itu. Artinya ini partai terbesar salah satunya lagi. Itu tidak bisa menegasikan kepentingan partai kan itu. Artinya mana ada sih yang namanya politik ini gratis kan itu. Semuanya ada konsekuensinya kan itu. Timbal balik. Timbal balik pasti itu. Karena apa? Karena yang namanya dukungan itu rewardnya ke partai pengusung apa kan itu. Ya selama ini kan dibuktikan dengan adanya posisi-posisi menteri itu. Nah, posisi-posisi menteri itu kalau memang dia atas kepentingan negara, kemudian dia bukan petugas partai, saya pikir untuk kepentingan negara ini akan jalan. Tapi ini kan masing-masing nama-nama calon dari parpol ini kan atas nama kepentingan partai selama ini. Ya kita taruhlah misalnya urusan desa dengan Menteri Dalam Negeri taruhlah kan ini. Ini kan berseteru kan itu. Walaupun programnya memiliki satu kesamaan yang sama. Visinya adalah pokoknya seperti itu kan ya. Itu. Tapi dalam prakteknya ya itu memang terjadi. Tetap aja kan ya. gitu. Jadi wajar kalau ada benturan-benturan seperti itu ya Mas? Kalau wajar saya pikir sah saja terjadi benturan. Cuman kan sekali lagi ini tergantung dari dirijennya. Kan gitu. Kalau dirijen yang mengatur Okresa ini. Betul. Kalau dia tegas kemudian dia tidak pandang bulu dan kepentingan adalah kepentingan kepentingan nasional, saya pikir dia akan menafikan itu namanya kepentingan-kepentingan yang menghambat ini. Kembali ke tegas tadi ya, kalau mungkin pemerintah SBY kemarin ada yang berseteru menterinya, sampai kalau nggak salah kabarnya sempat adu fisik juga ya. Tapi cepat diselesaikan lewat rapat kabinet. Ya, ini kesannya bertele-tele yang sekarang ini. Ini kenapa nih Mas? Kalau kembali ke presiden yang kurang tegas ini kelihatannya gimana ya? Masuk kita kategori ideal atau enggak nih gitu ya seperti itu ya? Ya, saya pikir memang ada banyak kekurangan dan sedikit kelebihan ya presiden ke-7 ini. Yang pertama
tentu pada persoalan ketegasan dia tidak terlalu mengakomodir semua kepentingan itu. Sehingga apa? Ketika kepentingan itu diakomodir, ini justru jadi blunder. Oh, blunder ya, oke. Blunder kan gitu. Saya mengangkat taruhlah Menteri Menko Maritim taruhlah, yang seharusnya dia fokus pada pembangunan tol lautnya, kan gitu. Tapi apa? Fungsi dan peranan Menteri Maritim ini lebih ngurusin yang lain-lain gitu. Agak nyamber kemana-mana gitu. Iya, nyamber kemana-mana. Sehingga apa? Ini kan menjadi kegaduhan. Orang, loh, ini ternyata apa? Ada sumber kegaduhan ini sebenarnya bukan dari internal, dari lawan politiknya pemerintahan hari ini atau oposisi pemerintahan ini, tapi adalah dari internal, kan itu. Nah ini kenapa? Ya satu pertama adalah soal ketegasan itu. Terlalu banyak mengakomodir, mungkin banyak pertimbangan segala macamnya. Kalau nanti semacam was-was lah. Saya pikir hati-hati itu ya. Kehati-hatian. Tapi saya pikir yang namanya presiden itu kan punya power sebenarnya, kan gitu. Dia punya hak prerogatif kan itu. Gitu. Artinya kalau dia mau tidak, ya tidak kan gitu. Dia yang lainnya tidak bisa menggubris istilahnya mencampuri urusan itu. Nah, saat ini saya pikir presiden belum menggunakan hak prerogatifnya secara powerful. Powerful. Karena apa? Dia masih banyak pertimbangan kanan kiri, dikira nanti segala macam ya. Saya pikir itu yang menjadi satu problem. Kenapa kabinet kerja ini hanya berjalan 20 km per jam selama setahun terakhir. Pertimbangan kanan kiri saya mau tahu langsung dari Mas Gigi. Ini pasti tahu, nggak mungkin enggak ini mengamati juga. Tapi kita akan break dulu Mas. Pemirsa, masih dalam dialog seputar kita, kabinet kerja sudah tidak harmonis. Ini topik yang kami hadirkan, tentu saja mungkin Anda ingin bertanya, Anda ingin sharing, Anda ingin mengajukan pendapat, silakan 021-630-7303. 021-630-7303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Kami mengangkat tema tentang kabinet kerja sudah tidak harmonis. Ini topik yang kami hadirkan. Dan tentu saja silakan untuk Anda yang akan berpartisipasi. Mungkin Anda ingin sharing, ingin memberikan pendapat. Kita ketahui beberapa waktu lalu memang ada menteri dalam kabinetnya Presiden Jokowi ini yang berseteru, boleh dikatakan seperti itu, berselisih. Nah, Anda bisa bertanya, sharing, mengajukan pendapat, silakan 021-630-7303. Nanti Mas Gigi ini yang mengamati secara penuh ya tentang keberadaan politik Indonesia juga ini akan memberikan tanggapannya. Kita langsung saja. Mas, tadi kita sempat break ya Mas ya, lewat pertanyaan kalau misalnya kita menyoroti tentang ini, kehati-hatian dari sang presiden. Kemudian juga tadi sempat di break saya sempat tanya, sebenarnya hati-hati ini ada wakilnya juga nih, ada Pak Yusuf Kalla juga. Sepak terjang yang selama ini kita ketahui kalau misalnya Pak Presiden agak lambat 20 km per jam istilahnya seperti itu bisa diibaratkan. Ini sang wakil juga nih kan terkenal agak agresif ya. Agresif gitu. Nah ini gimana nih? Kelihatannya kurang bisa masuk atau gimana nih Mas? Saya pikir ini kan satu fenomena atau pembagian kerja sebenarnya kan, yang saya amati di luar. Bahwa peran Pak JK yang dulunya masa sebelumnya terlalu dominan, ya, kemudian betul. Sekarang paling tidak sedikit dikurangi kan gitu. Satu menjadi sedikit atau sedikit kurangi nih Mas? Sedikit dikurangi kan gitu. Artinya ini menyangkut soal capaian dari program pembangunan ke depan kan gitu. Misalnya Pak JK terlalu dominan di sektor ekonomi kan gitu. Orang kan khawatir bahwa ini kenapa kok Pak JK saja yang dominan kan gitu. Kenapa presiden ini? Padahal itu adalah keputusan presiden. Harusnya kan begitu. Nah, saya pikir ada satu hal yang mungkin di presiden dan wakil presiden ini ada sesuatu yang dalam tanda kutip disembunyikan ya. Ada semacam
paling tidak ada gesekan dikit lah kan gitu. Ketidakharmonisan itu. Nah ini terjadi ketika seharusnya muncul, misalnya kalau sudah diputuskan oleh presiden kan gitu, atau sudah diputuskan oleh wakil presiden, siapapun harus tunduk pada keputusan itu ya? Bukan malah artinya Betul. menimpali dan mengcounter, sehingga apa, satu isu, satu program itu ketika di counter balik artinya kan tidak produktif dan ini malah justru memperlihatkan pada publik bahwa sebenarnya ada sesuatu apa yang terjadi di kabinet kerja ini sehingga apa terjadi seperti itu. Itu bisa jadi salah satu indikasi dong adanya pergesekan juga antar menteri ini. Iya pasti kan itu. Nah ini yang jadi satu sorotan di publik, kenapa ini tidak terselesaikan, kemudian ada muncul pemain baru, muncul lagi gesekan makin keras kan gitu. Kok itu aja gitu loh. Apakah ini sebagai satu strategi dari kabinet kerja untuk menggeser satu sorotan publik supaya hanya untuk ngurusin pergesekan antar menteri itu, atau memang ini yang lainnya, atau ketidakmampuan seorang dirijen orkestra ini kan gitu. Sang dirijennya gitu. Ya, itu yang menjadi satu perhatian di kita ya. Oke, gitu. Mas Gigi, ini kalau kita ketahui kan yang namanya Menko Maritim ini kan Rizal Ramli ini orang lama, ya kan, pemain lama. Artinya ya kita ketahui siapa yang nggak tahu Rizal Ramli. Kemudian juga kita soroti Sudirman Said ini ya, SDM nih. Ini kalau Mas Gigi sendiri melihat, ya kan, kontra yang terjadi seperti ini apa sih, fenomena apa sebetulnya antara dua menteri inilah gitu? Saya pikir ada satu situasi kepentingan di balik ini. Kepentingan di balik ini. Iya, kepentingan perseteruan antara Menteri Menko Maritim dengan SDM kan itu. Artinya kepentingan apa sih sebenarnya yang didorong oleh dua orang ini? Misalnya dalam satu isu, misalnya Blok Masela kan itu. Betul. Hari ini kita tidak mendengar atau melihat atau membaca satu analisis bagaimana sebenarnya Blok Masela ini adalah dikelola oleh negara. Yang muncul di publik adalah bagaimana pengelolaan Blok Masela ini di darat atau di laut. Ini kan menjadi satu penyimpangan isu. Seharusnya sebagai satu kepentingan negara, national interest-nya adalah Blok Masela harus dikuasai oleh negara. Oke, itu yang berwenang sebenarnya siapa? Kilang gas ini nih? Negara dong. Negara kan gitu. Nah perdebatannya ini dikelola di darat dan di laut. Gitu. Itu satu hal. Yang kedua, satu dari maritim, satu dari energinya kan diambil kan sebenarnya kan sama-sama. Sama-sama kan itu. Itu satu hal. Misalnya yang kedua adalah soal Freeport. Freeport ini juga itu. Kita tidak mempersoalkan perdebatan pertemuan ketua DPR dengan ini segala macamnya, bukan itu, tapi adalah seharusnya para menteri ini membawa satu kepentingan nasional yang kuat. Bagaimana cara mengambil alih aset Freeport ini, kan gitu. Bukan perseteruan yang remeh-temeh, saya pikir kan gitu. Nah, ini kan nggak lihat bahwa apa sih kepentingan seorang Menko Maritim satu kekeh soal itu, kemudian SDM juga kekeh soal itu. Artinya apa? Ada satu gesekan kepentingan sini. Nah kalau kita bicara sebagai seorang dirijen misalnya soal manajer satu tim, taruhlah kan itu. Artinya duduk bersama, kepentingan nasional harus dikedepankan, kan gitu. Apa? Ya kuasai aset itu. Teknisnya bagaimana? Itu urusan kementerian. Ini nggak dipertemukan ya Pak ya? Nah saya pikir sejauh ini yang saya terima informasinya adalah sejak pemain baru Rizal Ramli masuk kabinet ini belum pernah yang namanya SDM itu gabung dalam satu rapat. Kenapa itu Mas? Nah itu saya pikir itu mereka yang bisa menjawab kan itu. Itu. Lalu prediksi Mas Gigi sendiri kenapa nggak mau? Menurut Mas Gigi ya? Saya pikir ini terkait soal kewenangan. Kan gitu. Masing-masing kan itu. Kewenangan masing-masing. Artinya ketika Pak Menko Maritim ini masuk,
dia menambahkan nomenklaturnya, membawai SDM kan gitu. Jadi ego sektoralnya masih kuat. Satu sisi Menteri SDM tidak mengakui sebagai nomenklaturnya di bawah Menko Maritim. Kan berbeda. Tapi SOP-nya kan ada dong pasti kan masing-masing. Ada kan gitu. Tadi ada satu ego sentris masing-masing kementerian ini yang mengganggu saya kerja itu. Iya. Saya pikir ini kembali lagi pada kepentingan di belakangnya kan gitu. Seperti itu. Ya tapi kan kalau dalam hal ini kan kita nggak bisa artinya menutup mata. Ya kan ini masyarakat ini bukan masyarakat yang nggak mau tahu gitu kan, masyarakat tahu lah seperti ini. Kalau misalnya ini kepentingan partai juga ada nggak di sini yang ikutan gitu, Mas Singa? Saya pikir sejauh ini itu akan masih bias ya kan. Artinya secara langsung saya pikir bahwa menteri itu memberikan partai itu melakukan intervensi terhadap kedua menteri ini, saya pikir itu juga belum. Penilaian prematur lah sekarang lah ya, belum lah ke situ ya Mas. Tapi sejauh ini bahwa masing-masing menteri itu membawa satu kepentingan partai atau kelompoknya itu pasti kan. Iya, baik. Mas Gigi, kita sudah ada penelpon, kita akan tampung dulu pertanyaannya, mungkin ada sharing juga. Ya, halo seputar kita. Halo. Ya, dengan Pak siapa di mana Pak? Di Lampung. Lampung, wah terima kasih Pak sudah berpartisipasi lewat acara ini. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan langsung saja. Sedikit saja. Ya. Kinerja menteri kita ini emang luar biasa. Jadi menteri yang notabene. Bisa lebih keras lagi Pak suaranya Pak? Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi menteri-menteri kita saat ini nih menteri-menteri titipan semua. Maksudnya menteri-menteri yang tanda kutip balas jasa dari Jokowi menjadi presiden gitu loh. Jadi nggak ada yang kredibel di sini. Iya. Jadi keberadaan kabinet Jokowi ini masih belum sesuai harapan ya Pak ya? Maksimal Pak. Iya, belum maksimal. Jadi selama masih ada emosional, kedekatan emosional, dan tidak bisa bekerja, nggak bakalan beres Republik ini. Nggak bakalan beres Pak ya. Baik. Jadi coba berpikir, saya yakin sih Pak Jokowi baik. Ya. Saya yakin Pak Jokowi, tapi titipannya ini yang kurang baik dan tidak kredibel. Baik. Menangani menteri-menteri masing-masing. Iya. Menurut Bapak kira-kira apa yang harus dilakukan nih Pak? Ya kalau misalnya reshuffle lah. Reshuffle gitu Pak ya. Itu yang di masa-masa beberapa tahun ke depan lagi ya. Iya. Kabinet Jokowi bisa lebih baik lagi, bisa lebih merakyat lagi, bisa bekerja lagi. Kan semboyan dia kan kerja dan kerja, bukan mengkritisi. Iya, baik. Itu saja Pak ya? Iya, gitu aja Pak. Baik, terima kasih Pak sudah ikut serta sharing juga. Ya, terima kasih Pak. Ini kelihatannya masyarakat langsung ini ada tadi kalau melihat judge-nya langsung bilang wah reshuffle aja gitu. Artinya sikap apatis masyarakat ini sudah tercermin ya sampai dengan saat ini ya Mas Gigi ya? Ya, dalam era digitalisasi atau sosial media yang kuat ya, saya pikir semua informasi apalagi di istana kemudian di kementerian ini sangat terbuka, dapat diakses oleh publik kan gitu. Ya, open net lah namanya reformasi. Artinya kalau itu gaungnya itu adalah lebih banyak pada perseteruan, kemudian yang itu kontraproduktif, saya pikir itu akan menjadi satu blunder politik dan blunder bagi pemerintahan Jokowi. Nah, saya melihat masyarakat juga mengetahui betul kan itu apa sebenarnya kendala-kendala atau hambatan-hambatan pemerintahan Jokowi ini kok kayak gini kan betul. Harusnya apa? Menjelang 3 tahun atau 3 tahun setengah ke depan ini saya pikir ini pemerintahan kalau dia fokus pada soal kerja itu artinya apa? Dia harus tancap gas. Gitu loh. Kalau tancap gas artinya apa? Semua instrumen kementerian ini yang menghambat dari program Nawacita dan Trisakti saya pikir itu harus diganti personelnya. Diganti apa istilahnya? Dikasih energi baru gitu. Lah energi baru ini apa? Energi baru ini harus apa? Sesuai dengan platform Nawacita dan Trisakti. Tanpa itu saya pikir
pemerintahan ini akan terus kayak gini terus. Jadi blunder dan ya Balik saya lagi pikir lah, Pak, ya. ketika Pak Presiden ini mau mau pengen capaian programnya sesuai dengan keinginannya, saya pikir nggak akan tercapai. Sulit terwujud ya. Sulit. Gitu. Baik, Sulit Mas sekali. kita akan break dulu pemirsa, masih dalam dialog seputar kita. Kabinet kerja sudah tidak harmonis, ini topik yang kami hadirkan. Tentu saja Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita, tetap bersama kami. Lumayan dia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Tentu saja kami juga masih menantikan peran serta Anda, silakan. Topik yang kami hadirkan tentang kabinet kerja sudah tidak harmonis. Nah, Anda bisa sharing, Anda bisa berpendapat, Anda juga bisa bertanya lewat acara ini. Masih bersama dengan Mas Gigi Guntoro yang mengamati tentu saja berbagai hal yang ada di sini. Karena kita ketahui beliau selain duduk sebagai Direktur Eksekutif dari Indonesian Club, beliau ini juga mengamati bagaimana perkembangan politik kita, bagaimana juga pemerintahan kita. Silakan Anda bisa menelpon kami. Mas Gigi, tadi kita bicarakan bagaimana tentang mungkin ya, ini langsung saja tadi penonton tanpa tedeng aling-aling bilang reshuffle aja. Kelihatan ini udah bulat banget ya, masyarakat itu menginginkan reshuffle. Dari beberapa menteri-menteri yang ada sebetulnya Mas Gigi berpendapat memang sudah layak di reshuffle, dan bagaimana juga sepak terjang mereka sebenarnya, kinerja mereka yang mereka lakukan ini prestasinya udah ada atau enggak gitu. Ya, sekali lagi kalau reshuffle ada hak prerogatif presiden kan gitu. Tapi usulan kan bisa karena di-compare dengan kinerjanya mereka kan. Sebagai satu orang yang berada di luar, saya pikir masukan publik ini karena Pak Jokowi ini kan juga mendengar suara publik kan gitu. Nah, mendengar Pak, betul? Suara publik. Tapi kan benar nih, mendengar ya. Kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang Mas Gigi masih ragu juga nih. Jadi saya pikir ada banyak menteri sebenarnya yang mengganggu atau paling tidak menghambat Nawacita, menghambat percepatan ya. Trisakti juga dong termasuk. Bukan menghambat Trisakti Nawacita, tapi menghambat percepatan. Pengaruhnya kan ke situ juga, Pak. Ya, percepatan itu. Nah, saya pikir misalnya belakangan ini ada perseteruan, kalau dari kinerja saya pikir masih belum maksimal ya semuanya, kan gitu. Taruhlah misalnya Menteri Menko Maritim dan SDM yang sering perseteruan, kan gitu. Ini akan mengganggu kinerja kabinet. Kemudian perseteruan banyak menteri misalnya sekap dengan Menteri Desa, kemudian Menteri Desa dengan ini kan gitu. Belum lagi ada persoalan-persoalan lain yang memang itu membutuhkan satu kinerja yang cukup ekstra, misalnya Menteri Pertanian kan gitu. Kita bayangkan misalnya harga-harga kebutuhan pasar sekarang ini kan naik kan gitu. Artinya dalam situasi yang seperti kayak gini harusnya apa? Pemerintahan bisa menjamin kelangsungan, kemudian harga-harga juga terjangkau oleh masyarakat. Penguatan daerah dong berarti ini. Iya kan gitu. Artinya itu kan membutuhkan itu peran serta dari Menteri Pertanian dan pertanian ini Nawacita poin ketiga loh, Pak. Ya, menjaga stabilitas iya. itu, stabilitas harga. Iya, betul. Lah, kecukupan kita problemnya adalah sebenarnya pemerintah ini sudah mengetahui akar persoalannya, kan gitu. Banyak akar persoalan misalnya soal impor, kenapa harus impor? Iya. Kenapa kuota impor harus dikuatin, kan gitu. Kenapa tidak produk dalam negeri yang dikuatin, kan gitu. Harusnya kan gitu. Nah, untuk mengambil eksekusi ini sekali lagi Pak Jokowi ini kan orang yang simple dan teknis, dia langsung eksekusi. Lah ini kan jadi satu hambatan, kenapa Pak Jokowi kok jadi kayak gini? Tidak segera mengeksekusi satu persoalan yang tepat misalnya kan gitu. Itu satu hal. Satu sisi misalnya kita lihat belakangan adalah soal tidak patuhnya menteri-menteri terhadap instruksi dari presiden. Kan gitu. Misalnya presiden memberikan satu catatan, jangan ngomong dulu ketika presiden belum, kan gitu. Taruhlah misalnya kemarin soal Menpora, kan gitu. Bahwa secara eksplisit
yang namanya presiden memberikan satu catatan penting soal misalnya mencabut SK pembekuan PSSI harus Iya, dicabut. PSSI. Tapi diterjemahkan adalah bukan mencabut, tapi adalah melakukan satu koreksi terhadap proses pencabutan SK SK itu, pembekuan itu. Ini kan satu hal yang memang mengganggu. Apalagi ke depan ada event internasional, Iya. SEA Games Iya. 2018. Padahal persoalan kita bukan hanya PSSI, ini masih berkutat di PSSI. Ini Belum setahun lebih. selesai. Iya, setahun lebih kan gitu. Satu lagi misalnya menyangkut soal slogannya Pak Jokowi soal revolusi mental kan itu. Nah, revolusi mental ini terpenting adalah perannya adalah di Menteri Menteri Sumber Daya Manusia kan itu, Ibu Puan kan. Ini penting kita soroti karena apa? Ini menjadi satu proyeksi bahwa bagaimana sebenarnya merevolusi mental dari birokrasi-birokrasi kita, pejabat-pejabat kita untuk apa? Kerja mencapai tujuannya dari program presiden ini. Selama ini kan masih lambat sekali dan itu belum terevolusi. Banyak korupsinya udah meluas sampai ke ini. Nah, ini satu catatan penting bagi saya sebenarnya bahwa percepatan pembangunan selama ini masih istilahnya 20 km per jam jalannya dalam setahun Saya kedua tangkap ini. revolusi mental itu tadi mungkin kelemahan di bidang kementerian dari Ibu Puan itu sendiri ya. Tapi artinya kan kita ketahui kalau mau masuk ke berbagai departemen itu kan nggak gampang juga dong Mas ya. Karena merevolusi mental ini jajarannya strukturalnya juga ya kan. Jadi saya masih ingat penjelasan dari teman-teman kami terkait soal kenapa dibentuk Menko, Ya. Menteri Koordinator. Koordinator itu ya. Lah, koordinator Menko koordinator ini bukan hanya bertugas untuk mengkoordinir, mengkoordinir semua menteri di bawahnya, tapi adalah juga mengafirmasi satu kebijakan, asesmen kebijakan. Asesmennya Iya. situ ya. Misalnya apa? Ada kebijakan yang buntu, taruhlah namanya menteri koordinator ini juga akan mendesak menteri yang bersangkutan untuk segera melakukan satu tindakan. Biasanya kan gitu kan, Menko kan tugasnya nah, itu dong, koordinator kan. Nah, ini yang menjadi problem adalah sekarang ini kan banyak, bukan banyak sih, masih ada satu ego sektoral dari menteri-menteri ini yang tidak tunduk pada Menko. Menko itu sendiri gitu. ya. Nah, Merasa Menko juga kali. sekarang Menko juga sehingga apa? Sama posisinya. Nah, kalau Levelnya sudah sama. equal ini kan Wah, sulit. sulit sekali kan gitu. Kepentingan negara disampingkan. Kepentingan Oke, tapi kan pertanyaannya kalau misalnya Menko itu berarti Menkonya kurang kuat dong, Pak? saya pikir kuat tidaknya itu kan tergantung dari program yang dijalankan kan itu. Artinya mengkoordinasi ini kan satu butuh waktu, koordinasi kan Otomatis, gitu, kan iya. gitu. Itu pasti kan. Nah, saya pikir bagaimana sebenarnya Menko Maritim mengkoordinasikan Menteri Kelautan, Jajaran, ya, betul. kemudian Menteri yang lainnya, kemudian Menteri Polhukam juga gitu, Iya. di bawahannya seperti apa, Menko Sumber Daya Manusia juga di bawahnya seperti apa. Nah, selama ini kan kelihatannya belum tercipta itu harmonisasi antara Menteri Koordinator atau Menteri di bawahnya Koordinator ini. Artinya kalau misalnya terjadi reshuffle, mungkin bisa juga ke daerah-daerah Menko-Menko ini juga dong gitu. Saya pikir jikalau itu memungkinkan itu sah-sah aja. Sah-sah aja terjadi kan gitu ya. Dengan- Mas Gigi ada dalam- melihat dari Menko-Menko ini memang yang lemah, tapi sebelum dijawab kita break dulu Mas. Pemirsa, masih dalam dialog seputar kita. Kabinet Kerja sudah tidak harmonis, topik yang kami hadirkan lewat acara ini. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. minutnya dia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Saya masih bersama dengan Mas Gigi Guntoro. Mas, tadi sempat ya di break itu saya sempat singgung tentang bagaimana
apa mungkin ya kira-kira Menko-Menkonya ini lebih disorot lagi untuk bisa kalau di reshuffle ya mungkin Mas Gigi lebih tahu mungkin data-datanya ini banyak sekali tentang hal ini. Bagaimana Mas? Kalau Menko saya pikir reshuffle sekali lagi regulatif kan gitu. Artinya itu apakah sampai ke tingkatan Menko, saya pikir kelihatannya sih sampai juga sih kan gitu. Ada juga Ada ya. juga kan gitu. Mas, kita break dulu sudah penelpon. Halo seputar kita. Ya, selamat malam. Malam dengan Pak siapa di mana Pak? Pak Syahril, Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Baik, terima kasih Pak Syahril sudah berpartisipasi. Silakan Pak, apa yang mau sampaikan? Langsung saja. Yang pertama kali memberikan informasi yang bermanfaat bagi Iya. anak bangsa ini. Andaikan judulnya kabinet yang sudah tidak harmonis, Iya. ya sebagusnya Banten TV ini berusaha mengharmoniskannya. Berusaha Jangan mengharmonis. mempertajam-tajam. Oke. Ya. Artinya itu, kita jangan memberikan satu pandangan-pandangan yang mengarah kepada pemecah belahan. Iya. Jadi diberikan arahan yang sejuk agar rakyat ini bisa tenang. Oke. Agar supaya pemerintah bisa melaksanakan apa program-programnya. Mm-mm. Agar bisa rakyat ini menikmati pemerintahan Jokowi. Iya. Jadi pemerintah ini sudah sangat sengsara. 60%. Kalau kita ukur dengan IMF, 60% rakyat Indonesia itu sengsara. Betul. Di bawah. Tidak cukup sandang, pangan, pendidikan, kesehatan. Ya. Jadi media ini sangat berperan sekali untuk tidak mengabstrak, mengkonkretkan yang abstrak. Kalau hal yang kecil itu dikecilkan sekali lagi, dihilangkan. Kalau hal yang besar dikecilkan, jangan dibesar-besarkan. Yeah. Ya begitu saran saya pada media Banten ini, karena saya sangat menyayangi dengan tampilan-tampilan narasumber-narasumber seperti ini. Yeah. Jadi itu sangat tidak senang, tidak enak lagi. Karena Indonesia sudah bosan dengan berita-berita seperti begini. Yeah. Saya sendiri sudah pusing bahwa saya mendengarnya begini ini. Baik. Tidak ada manfaatnya ini disampaikan kepada rakyat Indonesia. Iya. Orang sudah tahu semuanya, ya. Ini Jokowi belum sempat lagi bekerja, belum sempat lagi berbuat, sudah direcokin macam-macam recokannya, ya. Ya. Jadi Baik. beri kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahril. Bagaimana Mas Gigi bisa menanggapi tentang hal ini? Ya saya pikir masukan publik penting ya. Masukan publik itu bukan untuk memperkeruh, tapi memberikan satu pilihan jalan keluar kan gitu. Karena Artinya- drama yang terjadi ini kan antara menteri bukan contoh yang baik juga ya kan kan sebetulnya gitu. kan. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Syahril memang benar sekali. Bagaimana sebenarnya mengharmonisasi satu kabinet kerja ini supaya apa? Supaya kerja 3 tahun ke depan ini juga tercapai kan gitu. Nah, kembali lagi pada persoalan soal reshuffle atau segala macamnya, saya pikir itu menjadi satu keharusan untuk saat ini ya, ketika itu sangat mengganggu dari kabinet kerja itu. Supaya apa? Sebagai satu tim di kabinet kerja, setidaknya mereka juga akan mendorong dan fokus pada program kerja itu. Bukan malah ribut sendiri-sendiri. Nah, ini menjadi satu problem kenapa sampai saat ini juga kita juga berjalan di tempat dan orang Artinya juga masyarakat muak, juga bisa dong menilai ya, kinerja bisa juga mengontrol ya Pak Bisa, ya. bisa. Baik, kita akan break dulu, sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Halo, Iya, dengan Pak siapa di mana Pak? sama Mufti Tangerang. Pak Tangerang. Baik, terima kasih Pak Mukti. Apa yang mau sampaikan langsung saja Pak? Ini mengenai kegaduhan di kabinet Jokowi. Iya, Menurut Menteri ya. saya ini cukup bagus ya. Mm-mm. Artinya sesuatu yang akan dibuat itu dilempar dulu ke masyarakat. Mm-mm. Jadi sebelum diputuskan itu diambil Dilihat Pak ya. Ya, halo Pak. dilihat Ya. atau dikomentari oleh seluruh rakyat. Mm-mm. Jadi artinya Ya, tapi kita sudah bisa menangkap ya apa yang disampaikan Pak Mukti tadi. Ini sekarang ya, ya pro dan kontra wajar di masyarakat. Tapi artinya memang tadi saya sempat sampaikan bahwa nggak ada salahnya masyarakat juga bisa mengawasi, mengontrol itu ya, Mas Gigi ya. Ya. Gimana Mas? Saya pikir semua sah dan transparan. Mm-mm. Ketika Pak Jokowi juga ingin pemerintahan ini transparan, terbuka, semua ya sah saja melakukan pengawasan itu sampai ke desa-desa saya pikir gitu. Artinya
yang diawasi oleh masyarakat atau publik ini sebenarnya bukan di level eksekutif di nasional, tapi juga di level bawah juga penting kan gitu. Karena program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan hari ini kan emang dari pinggiran atau dari desa, fokusnya itu. Artinya apa? Menyamakan kemudian konsep kesejahteraan masyarakat itu harus merata. Kan itu yang diinginkan oleh presiden dan pemerintahan hari ini. Lah ketika itu tidak dilakukan pengawasan, saya pikir ya percuma kan itu. Kita hanya ribut di atas tapi di bawah juga propos kan itu. Artinya wajar dong ya masyarakat menilai, mengawasi ini wajar dong ya. Wajar. Ya. Karena ya gimana ya kalau untuk kontrol ya kita sekarang ada wakil DPR di DPR juga. Ini seharusnya hadir juga perwakilan DPR tapi berhalangan hadir ya Mas Gigi ya. Tapi artinya kan masyarakat kan menyuarakan ini didengar oleh DPR bisa juga untuk mengkritisi pemerintahan kita. Karena kalau kita ketahui kan ini di jalan kurang lebih berapa bulan ya? Setahun lebih. Dua tahun masuk. Jadi ya memang kalau reshuffle pun ya kalau misalnya reshuffle mungkin nggak semuanya kali. Ada beberapa yang menurut Mas Gigi ini harus bisa di reshuffle gitu ya. Ya selagi itu menghambat saya pikir menjadi satu bahan masukan bagi pemerintahan untuk diganti kan gitu. Nah, iya. Penting. Supaya sama seperti reshuffle terdahulu kan gitu kan ada bisa. Dari persepsi masyarakat juga betul. Kan sehingga timbul yang namanya reshuffle ini kan. Iya. Ya melihat pro dan kontra ini bagaimana di masyarakat Mas Gigi? Saya pikir sah saja mereka publik melakukan satu penilaian terhadap kabinet kerja. Terpenting adalah bahwa penilaian itu diperuntukkan untuk memberikan satu solusi sebenarnya gitu, bukan malah memperkeruh situasi. Saya pikir kita yang di luar juga bukan artinya kita selalu mengkritisi, tapi kritis juga memberikan satu solusi. Itu yang penting. Supaya apa? Supaya beban pemerintahan juga menjadi bagian dari beban masyarakat juga. Karena apa? Pemerintahan ini juga implikasi kebijakan juga ke masyarakatnya. Ketika tidak dikontrol oleh masyarakat, saya pikir imbasnya juga ke masyarakat. Lagi ya. Penting sekali lagi masukan-masukan yang sifatnya positif, saya pikir penting. Supaya apa? Ini menjadi satu bentuk partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara kita. Mas Gigi melihat apakah memang pemerintahan sekarang ini artinya beberapa animo masyarakat tuh direalisasikan atau? Saya pikir ada beberapa yang terrealisasi ya, ada beberapa yang tidak. Itu tergantung dari satu sudut persoalan yang terjadi kan gitu. Saya pikir memilah-milah kemudian sampai melakukan satu diagnosa dan memberikan satu obat dan solusi, saya pikir itu juga menjadi satu pertimbangan bagi pemerintahan. Kenapa cepat, kenapa lambat, kan semacam itulah kan. Saya pikir itu. Ya, kalau misalnya kita melihat juga penilaian seperti ini kan artinya kita harus paham juga bahwa media juga ikut berperan dong dalam hal ini ya Mas Gigi ya. Dalam era digitalisasi saya pikir media penting sekali sebagai satu alat pressure ya, pressure terhadap pemerintahan terutama ya kan gitu. Pressure dalam artian kan kita ingin mencapai misi dan visi ya, Nawacita dan Trisakti ini dong gitu kan. Betul. Ya, jadi wajar ya Mas ya? Wajar saja. Baik, Mas ini nggak terasa kita sudah banyak berbicara tentang hal ini, tapi mungkin ada yang Mas Gigi ingin sampaikan ini. Mungkin sedikit saja Mas. Ini ada beberapa partai yang bergabung nih berkoalisi lagi dengan pemerintahan sekarang. Mas Gigi bisa melihat tentang hal ini seperti apa misalnya? Ya, fenomena politik tidak ada yang gratis dalam konteks politik kekuasaan. Ini bergabungnya apa? Golkar, PAN, ya kan? Siapapun yang bergabung saya pikir itu tidak akan gratis. Mereka memberikan satu imbal balik kan gitu. Misalnya PAN taruhlah mau bergabung dengan pemerintahan, kemudian Golkar pun bergabung dengan pemerintahan kan itu. Artinya mereka akan mengisi posisi, bukan mengisi ya, tapi mengharapkan imbalan-imbalan yang dalam tanda kutip adalah kekuasaan. Kekuasaan apa ya? Itu tergantung dari mereka ini yang melakukan satu negosiasi politik itu. Kalaupun memang itu terjadi, artinya kita tetap mengharapkan siapapun yang berkoalisi tetap misi dan visinya lah untuk kepentingan nasional. Kepentingan nasional. Nah, saya pikir tujuan pertama
penyelenggaraan negara ini adalah menjaga kepentingan nasional itu. Lah selagi ketika ada partai atau siapapun bergabung dalam pemerintahan, saya pikir itu harus meninggalkan kepentingan partai itu. Betul. Menjaga kepentingan nasional ini. Iya. Untuk tujuan Kembali, apa kan gitu. Iya. Saya pikir itu. Baik, Mas Gigi, nggak terasa waktu kita sudah habis, tapi tentu saja kita harapkan berbagai hal yang kita sampaikan ini semoga saja bisa memberikan pencerahan juga bagi kita semua ya Mas ya. Artinya tadi seperti yang saya ambil juga bahwa yang bisa mengontrol pemerintah salah satunya adalah masyarakat, Dan media, dan berbagai elemen lainnya agar kita tetap ke depannya ini menjadi bangsa yang lebih maju lagi ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Gigi. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Salam inspirasi Mas. Salam inspirasi. Pemirsa, hingga di sini kami hadir menemani Anda lewat dialog seputar kita. Tentu kami harapkan berbagai hal yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk peran serta dari pemirsa yang menelpon menghubungi kami lewat acara ini. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Salam inspirasi.